Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pasukan prestasi kelas 7, 8, dan 9. Jumpa lagi dengan saya Pak Sidik. Untuk pagi ini kita akan membahas salah satu budaya di SMP kita, yaitu sholat duha. Nabi Muhammad itu dalam berbagai riwayat sangat menganjurkan sholat duha dilakukan setiap pagi oleh seluruh umatnya. Sholat duha itu dilaksanakan mulai sekitar matahari sudah terbit, mungkin kalau di pukul ya sekitar pukul 6 pagi, setengah 7 pagi, sampai sekitar jam 10, jam 11 sebelum zuhur. Nah, paling sedikit sholat duha itu 2 sampai 12 rakaat. Tidak boleh lebih dari 12 rakaat. Terus kemudian untuk niatnya sama seperti sholat-sholat yang lainnya, usolli sunat duha rakaat ini makmuman imaman lillahi ta'ala. Bahkan yang paling pendek usolli duha sudah cukup, tinggal pilih saja. Terus kemudian untuk model sholatnya secara hukum fikih itu tidak ada yang menganjurkan kalau sholat duha atau sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih dan lain-lain itu dilakukan secara berjamaah. Banyak riwayat fikih itu yang menyatakan sholat sunnah itu dilakukan secara sendiri-sendiri, karena mungkin fadilahnya atau keutamaannya sholat sunnah, ibadah sunnah itu ada di sirnya atau ada di rahasianya, berbeda dengan sholat fardu yang memang disunahkan untuk berjamaah, karena memang untuk memperlihatkan bahwa kita itu sholat fardu, sholat berjamaah. Tapi berbeda dengan sholat sunnah, sebenarnya sholat dua, sholat hajat dan sholat tahajud dan lain-lainnya. Itu di dalam riwayat itu tidak ada anjuran untuk melakukannya secara berjamaah, karena mungkin rahasianya itu ada di sendiri-sendirinya, ada di rahasianya itu. Makanya kita budayakan di sholat duha itu sebenarnya ada di rumah, tidak ada di sekolah. Tapi ya, Nabi itu juga pernah melakukan sholat sunnah secara berjamaah, dan Nabi tidak melarang itu. Pernah dulu ada suatu riwayat, ada salah satu sahabat yang memang sedang gak ada keluarganya yang sakit, terus kemudian sahabat tersebut ingin Nabi memberkahi rumahnya dengan sholat di dalam rumahnya. Terus kemudian ketika itu Nabi sudah sholat fardu, terus kemudian beliau sholat sunnah. Nah, karena beliau terus kemudian sholat sunnah, awalnya ingin sendiri-sendiri, tapi terus kemudian para keluarganya berbaris bersaf di belakang untuk berjamaah. Nabi tidak melarangnya, bahkan Nabi malah mengatur safnya agar lebih rapat, agar lebih enak. Nah, terus kemudian beliau sholat sunnah secara berjamaah. Artinya sholat sunnah berjamaah pun boleh, karena Nabi tidak melarangnya sama sekali. Tapi rahasianya atau fadilahnya sholat sunnah itu ada di sirnya atau di rahasianya. Ini sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah lebih sunnah di rumah atau di masjid? Di rumah. Sholat hajat, sholat tahajud lebih enak malam-malam sendiri-sendiri di dalam kamar, atau kita bareng-bareng di masjid di rumah secara sendiri-sendiri, karena itu adalah hal intens kita ke Gusti Allah. Samanya dengan sholat duha. Sholat duha juga sunnahnya lebih enaknya itu ada di dalam rumah sendirian, tapi tidak ada salahnya untuk kita sholat duha itu secara berjamaah. Apa sebab kita di SMP IP itu mengapa kita sholat duhanya berjamaah? Itu kita membangun kebiasaan, kita membangun habit, kita membangun budaya bahwa sholat duha itu kita lakukan secara setiap pagi, kita lakukan secara bareng-bareng, biar ketika kita di rumah itu sholat duha, bukan malah sebaliknya, bukan malah ketika di SMP kita bareng-bareng sholat duha bareng-bareng, tapi ketika di rumah kita nggak sholat duha. Nah, mumpung ini kita posisi belajar di rumah saja, kita posisi belajar tidak bertatap muka,
Nah, kesempatan bagi para pasukan prestasi, dan saya minta tolong kepada para orang tua wali untuk selalu mengingatkan setiap pagi ada sholat duhanya. Paling tidak jika tidak 7 hari full Senin sampai Minggu, paling tidak ya dalam 1 minggu ada sholat duhanya. Itu sudah lebih baik daripada tidak sama sekali. Doa sholat duha, doa sholat duha itu cukup gampang seperti ini: Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal ismata ismatuka. Satu lagi ya. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assaran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma'ataita ibadaka sholih. Cukup singkat kan? Artinya, ya Allah, sesungguhnya duha ini, waktu duha ini adalah duhanya panjenengan. Kekuasaan ini adalah kekuasaannya panjenengan. Keagungan ini adalah keagungan panjenengan. Semuanya ini adalah miliknya panjenengan. Ya Allah, semoga rizki yang ada di langit, yang ada di atas, semoga turunkan ya Allah. Rizki yang ada di bumi semoga naikkan ya Allah. Semoga apapun yang sulit ya Allah, muka-muka jenengan, mudah-mudahan jenengan mudahkan ya Allah. Apabila rezeki ini yang kita dapatkan itu haram ya Allah, muka-muka jenengan sucikan, bersihkan ya Allah. Apabila rezeki ini jauh, dekatkan ya Allah dengan haknya atau dengan benarnya waktu duha, kekuasaan, kekuatan, keagunganmu ya Allah. Semoga jenengan kersa mengabulkan doa ini di sholat duha ini. Ini adalah doa yang sangat hebat sekali, yang dari atas diturunkan, yang dari bawah dinaikkan, yang sulit dimudahkan, yang haram, yang kotor dibersihkan, dan lain-lain. Ini sangat hebat sekali doanya. Tapi ingat, jangan jadikan doa dan sholat duha ini sebagai ibadah transaksional. Maksudnya, ya kita beribadah sholat duha, tapi jangan terus kemudian menuntut, saya sudah sholat duha, kenapa saya masih miskin? Saya sudah sholat duha, kenapa ini saya masih tidak diberi sangu yang lebih? Saya sudah sholat duha, kenapa saya tidak dibelikan HP yang baru? Jangan jadikan ibadah sholat duha yang mulia ini sebagai ibadah yang transaksional. Jangan seperti kita tukar beli jual beli. Kita menjual ibadah kita, terus kemudian kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukan. Jangan bermindset seperti itu. Itu adalah mindsetnya orang-orang Khawarij. Orang-orang yang memang selalu berpikiran materi, selalu berpikiran bahwa semuanya diukur dengan materi. Jangan. Kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah itu berpikiran bahwa kita itu sudah menghamba kepada Gusti Allah. Kita sudah ikhlas beribadah kepada Gusti Allah. Nanti urusan Gusti Allah memberi kita atau tidak itu hak prerogatif Gusti Allah. Yang penting tugas seorang hamba adalah menghamba. Tugas seorang hamba adalah beribadah. Bukan tugas seorang hamba itu bukan menuntut. Tugas seorang hamba itu bukan meminta-minta secara paksa. Tapi tugas seorang hamba itu ya beribadah. Tugas seorang hamba itu ya menghamba apa yang memang diharuskan untuk Gusti Allah. Jadi diingat sekali lagi bahwa sholat duha ini memang sangat anjuran sama oleh Nabi Muhammad. Fadilahnya luar biasa untuk memperlancar rezeki, untuk membersihkan rezeki, untuk memudahkan urusan. Fadilahnya sangat luar biasa. Tapi ingat, jangan jadikan ibadah ini sebagai ibadah transaksional. Dalam artian, jangan kita beribadah terus kemudian kita menuntut Allah apa yang harus kita kehendaki. Semisal, ya Allah, semoga dengan sholat duha ini sangu saya 20.000 per hari. Ya Allah, mudah-mudahan HP saya terus kemudian baru. Nah, terus kemudian kamu sholat duha terus 1 bulan, 1 tahun penuh. Ya Allah, kenapa HP saya nggak baru-baru? Jangan. Tugas kita tuh yang menghamba.
urusan nanti Gusti Allah memberikan kita atau tidak itu hak prerogatif Gusti Allah. Jadi jangan turunkan derajat Anda dengan tadinya jenengan itu kalian itu sudah ikhlas dalam beribadah, tapi malah terus kemudian karena Gusti Allah baru menguji sampean, malah sampai menurunkan harga diri Anda dengan yang tadinya itu tulus ikhlas beribadah malah menjadi ibadah yang transaksional. Jangan jadi seperti itu. Sholat duha dan laksanakan sholat duha. Jangan lupa hari ini untuk sholat duha, dan jangan lupa yang paling penting, jangan lupa hari ini untuk sholat fardu 5 waktu dan baca Quran. Ini cukup sekian dari saya untuk pagi ini. Untuk sebagai bahan evaluasi, silahkan nanti mengerjakan form yang ada di link deskripsi ini atau ada di kita sharekan nanti. Mungkin cukup sekian dari saya untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi.